Saat istirahat kantor, aku berencana jenguk ibuku di rumah sakit. Namun tiba-tiba pengantar makanan itu berkata dengan ekspresi panik, "Cepat sembunyi dulu, Bu. Nanti kamu akan tahu yang sebenarnya, tolong percaya padaku." Lalu dia mendorongku untuk segera sembunyi dengan napas memburu. Beberapa menit kemudian, dari celah yang sempit itu, jantungku seolah berhenti berdetak setelah lihat apa yang terjadi. Suamiku tersenyum dingin setelahnya, sambil berbisik tentang rencana yang selanjutnya. "Sebelum lanjut jangan lupa absen dulu ya. Kali ini aku pengen tahu kalian nontonnya dari kota mana aja. Tulis di kolom komentar, siapa tahu ada yang satu kota, atau malah ketemu teman baru dari berbagai daerah di Indonesia bahkan luar negeri. Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan konten di channel ini, jangan lupa tekan tombol like sebagai bentuk dukungan kalian. Tinggalkan komentar ya, biar aku tahu pendapat kalian dan bisa bikin konten yang lebih seru lagi ke depannya. Tentunya subscribe, karena sangat penting agar channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan konten-konten yang makin bermanfaat serta menghibur buat kalian semua. Matahari siang itu terasa sangat terik, menembus kaca jendela kantor yang terletak di lantai 12. Aku duduk di depan meja kerja, menatap tumpukan berkas yang seharusnya ku selesaikan sebelum jam pulang. Namun fokusku seketika buyar. Sejak pagi ada perasaan tidak tenang yang terus mencubit dadaku. Rasanya seperti ada sesuatu yang tertinggal, atau mungkin ada sesuatu yang salah sedang terjadi di luar sana. Aku melirik jam tangan peraku pukul 12.15. Biasanya ini adalah waktu bagi karyawan untuk berebut lift menuju kantin atau area kuliner di depan gedung, tetapi aku justru meraih tas tanganku dengan gerakan refleks. Aku memutuskan untuk pergi ke rumah sakit tanpa memberitahu siapapun, termasuk Rendra suamiku. Pikiranku terus melayang pada ibu. Sudah 2 minggu beliau dirawat di rumah sakit karena serangan jantung yang datang secara tiba-tiba. Padahal selama ini ibu dikenal sebagai sosok yang sangat menjaga pola makan dan rutin berolahraga. Rendra adalah orang yang paling sibuk mengurus segala keperluan medis ibu. Ia yang memilihkan dokter terbaik, ia yang mengatur jadwal kunjungan, dan ia pula yang selalu meyakinkanku bahwa semuanya akan baik-baik saja. "Kamu fokus saja pada pekerjaan di kantor sayang. Biar aku yang menjaga ibu." Begitu katanya setiap pagi dengan senyuman hangat yang selalu membuatku merasa beruntung memilikinya. Namun siang ini kepercayaan itu terusik oleh kegelisahan yang tidak masuk akal. Aku memacu mobilku menembus kemacetan kota, yang mulai padat oleh kendaraan orang-orang yang ingin mencari makan siang. AC mobil sudah kupasang pada suhu paling dingin, namun telapak tanganku tetap terasa lembab oleh keringat. Di radio lagu balada mengalun pelan, tapi aku tidak benar-benar mendengarkannya. Fokusku hanya pada jalanan di depan. Aku bertanya-tanya pada diriku sendiri, mengapa aku merasa harus datang sekarang? Rendra bilang dia akan ke rumah sakit sore nanti setelah urusan proyeknya selesai. Jika aku datang sekarang aku bisa memberikan kejutan untuk ibu, mungkin membawakannya buah potong yang segar yang selalu ia sukai. Setibanya di area rumah sakit aku memarkir mobil di sudut yang agak jauh, karena area parkir utama sudah penuh. Aku berjalan cepat melewati lobi yang ramai dengan orang-orang yang membawa kantong berisi makanan atau rangkaian bunga. Bau antiseptik yang khas mulai menusuk hidung saat aku melangkah masuk ke dalam gedung. Aku tidak langsung menuju lift, melainkan memilih tangga darurat untuk mencapai lantai 4, lantai tempat ibu dirawat di kamar VIP. Aku tidak ingin bertemu dengan kenalan atau staf administrasi, yang mungkin akan menyapaku dan menghambat langkahku. Ada urgensi yang aneh dalam setiap langkah yang kuambil, seolah-olah aku sedang berpacu dengan waktu yang tidak terlihat. Lantai 4 terasa jauh lebih sunyi dibandingkan lantai dasar. Karpet tebal di koridor meredam suara langkah kakiku. Aku berjalan menuju kamar 402, kamar tempat ibu berbaring selama 2 minggu terakhir. Namun tepat sebelum tanganku menyentuh gagang pintu kayu itu, pintu tersebut tiba-tiba terbuka dari dalam. Seorang perempuan muda berseragam pelayan pengantar makanan rumah sakit muncul. Ia membawa nampan kosong, namun wajahnya sama sekali tidak menunjukkan ketenangan seorang pekerja profesional. Wajahnya pucat pasi, matanya bergerak gelisah ke kanan dan kiri, dan napasnya terdengar pendek-pendek seolah ia baru saja berlari. Saat matanya bertemu dengan mataku, ia tampak terlonjak kaget. Ia mengenaliku, mungkin karena aku sering datang ke sini. Tapi ada ekspresi ketakutan yang luar biasa di matanya. Belum sempat aku mengucapkan kata sapaan atau menanyakan kondisi di dalam kamar,
Ia justru melangkah maju dan menangkap pergelangan tanganku dengan kuat. Genggamannya dingin dan sedikit gemetar. Ia tidak melepaskannya, malah menarikku sedikit menjauh dari pintu kamar ibu. Aku ingin protes, namun sorot matanya yang penuh permohonan sekaligus peringatan membuat suaraku tertahan di tenggorokan. Cepat, ibu sembunyi dulu. Jangan bersuara, apapun yang terjadi, bisiknya dengan nada yang sangat rendah namun penuh penekanan. Ia menunjuk ke arah tirai kain tebal yang biasanya digunakan untuk menyekat ruang tunggu keluarga dari koridor utama. Aku mengernyitkan dahi, merasa permintaan ini sangat tidak masuk akal. Ini rumah sakit, tempat yang seharusnya paling aman bagi pasien dan keluarganya. Apa maksudmu? Ada apa dengan ibuku? Apakah dia dalam bahaya? Tanyaku dengan suara yang mulai meninggi karena panik. Aku mencoba melepaskan tangannya, tetapi ia justru mempererat genggamannya, seolah nyawaku bergantung pada kepatuhanku saat itu. Ia menggeleng cepat, air muka di wajahnya terlihat semakin tegang. Nanti ibu akan tahu yang sebenarnya. Tolong percaya padaku sekali ini saja. Jika ibu terlihat sekarang, semuanya akan terlambat. Cepat ibu sembunyi. Ia tidak memberiku pilihan lain. Ia mendorongku dengan tenaga yang cukup kuat masuk ke balik lipatan tirai yang gelap dan berdebu. Posisiku kini terjepit di antara dinding semen dan kain beludru, memberiku celah kecil untuk melihat ke arah pintu kamar 402, tanpa bisa terlihat dari luar. Sebelum ia pergi, ia menatapku sekali lagi dengan pandangan yang sulit diartikan, lalu ia bergegas menghilang di tikungan koridor seolah tidak pernah ada. Aku berdiri mematung dalam kegelapan di balik tirai tersebut. Jantungku berdentum sangat keras, hingga aku takut suaranya akan terdengar sampai keluar. Aku mencoba mengatur napas, menghirup udara yang terasa pengap oleh debu kain. Dalam benakku ribuan pertanyaan muncul tanpa jawaban. Siapa perempuan itu? Mengapa ia begitu ketakutan? Dan yang paling penting, apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam kamar ibu? Logikaku menyuruhku untuk keluar dan memanggil petugas keamanan. Namun instingku mengatakan bahwa perempuan tadi tidak sedang berbohong. Ada ketulusan dalam ketakutannya yang membuatku memilih untuk tetap diam dan mengamati. 5 menit pun berlalu, namun rasanya seperti berjam-jam. Koridor itu tetap sunyi, hanya sesekali terdengar suara roda kereta dorong perawat di kejauhan. Aku terus menatap ke arah pintu kamar 402. Dari celah tirai aku bisa melihat lantai marmer koridor yang mengilap terkena cahaya lampu neon. Kemudian terdengar suara klik kecil, suara kunci pintu yang diputar dengan sangat hati-hati. Pintu kamar ibu terbuka sedikit, hanya cukup untuk seseorang menyelinap masuk. Seseorang yang tidak mengenakan seragam dokter, seseorang yang gerak-geriknya sangat mencurigakan. Aku menahan napas, mataku tidak berkedip, menunggu untuk melihat siapa yang berani memasuki kamar ibu di jam istirahat seperti ini, dengan cara yang begitu rahasia. Pintu kamar 402 yang terbuka sedikit itu, akhirnya menampakkan sesosok pria yang gerak-geriknya sangat mencurigakan, membuatku menahan napas sambil tetap mengintip dari celah tirai. Pria itu mengenakan seragam perawat pria berwarna biru muda, namun ada sesuatu yang tidak beres pada penampilannya. Masker medis menutupi sebagian besar wajahnya, dan ia mengenakan topi perawat yang ditarik cukup rendah hingga menutupi dahi. Yang paling mencolok adalah langkah kakinya, ia tidak berjalan dengan tenang seperti perawat profesional yang biasa menangani pasien VIP, melainkan berjinjit pelan seolah takut lantai marmer itu akan mengeluarkan suara jika dipijak terlalu keras. Ia menyelinap masuk dan segera menutup pintu kembali tanpa menimbulkan bunyi. Aku bisa mendengar suara langkah kakinya yang kini berpindah ke dalam ruangan, mendekati ranjang tempat ibu berbaring. Dari posisiku, aku hanya bisa melihat sebagian ruang dalam kamar melalui celah pintu yang tidak tertutup rapat sepenuhnya. Mungkin karena pria itu terburu-buru sehingga penguncinya tidak masuk ke lubang kusen dengan sempurna. Aku melihatnya berdiri di samping tiang infus ibu. Ia tidak memeriksa monitor jantung atau mengecek suhu tubuh ibu, seperti yang biasa dilakukan staf medis. Sebaliknya ia merogoh saku celananya dan mengeluarkan sebuah botol kaca kecil dengan cairan bening di dalamnya. Tanganku gemetar hebat saat melihat pria itu mengeluarkan sebuah jarum suntik dari kantong jas perawatnya. Dengan gerakan yang terlatih namun tergesa-gesa, ia menyedot cairan dari botol kecil itu ke dalam tabung suntik. Cahaya lampu kamar yang terang membuat ujung jarum itu berkilat, memantulkan bayangan yang mengerikan di dinding kamar. Ibu masih tampak tertidur pulas di sana,
tidak menyadari bahwa seseorang sedang berdiri di atasnya dengan niat yang meragukan. Aku ingin sekali berlari keluar mendobrak pintu itu, dan berteriak sekuat tenaga. Namun peringatan pelayan tadi kembali terngiang di kepalaku. Aku harus melihat siapa orang ini dan apa tujuannya. Pria itu kemudian mengarahkan jarum suntik tersebut ke arah selang infus yang mengalir menuju tangan ibu. Tanpa ragu ia menusukkan jarum itu ke bagian karet penyambung selang dan menekan pengisapnya perlahan, menyuntikkan seluruh isi cairan bening itu ke dalam aliran darah ibu. Setelah selesai, ia memasukkan kembali alat suntik dan botol kecil itu ke dalam sakunya. Ia sempat terdiam sejenak memandangi wajah ibu selama beberapa detik, lalu mengeluarkan ponselnya seperti mengetik sesuatu dengan cepat. Ia tampak seperti sedang memberikan laporan kepada seseorang melalui pesan singkat sebelum akhirnya melangkah kembali ke arah pintu. Belum sempat pria misterius itu keluar, pintu kamar justru terbuka lebar dari arah luar. Aku hampir saja memekik saat melihat siapa yang masuk. Itu adalah Rendra suamiku, pria yang katanya sedang berada di lokasi proyek di pinggiran kota, kini berdiri di depan kamar ibu dengan pakaian yang masih sangat rapi dan tanpa noda debu sedikit pun. Ekspresi wajahnya sangat berbeda dari biasanya, tidak ada senyum hangat atau sorot mata lembut yang biasa ia tunjukkan padaku. Wajahnya keras, datar, dan menyimpan aura dingin yang belum pernah kulihat selama 3 tahun pernikahan kami. Rendra masuk tanpa rasa canggung, seolah ia memang sudah berjanji untuk bertemu dengan pria berseragam perawat itu di sini. Ia langsung menutup pintu dan menguncinya dari dalam. Namun beruntungnya ia tidak menyadari bahwa aku masih berada di balik tirai koridor yang hanya berjarak beberapa meter dari pintu kamar. Aku bisa mendengar suara mereka dengan cukup jelas, karena suasana koridor lantai 4 ini benar-benar sepi di jam istirahat. Rendra mendekati pria itu dan menepuk bahunya. Sebuah gerakan yang menunjukkan keakraban, atau mungkin sebuah bentuk apresiasi atas pekerjaan yang baru saja selesai dilakukan. Bagaimana? Sudah masuk semua obatnya. Suara Rendra terdengar rendah namun penuh otoritas. Suara itu begitu jernih, hingga membuat bulu kuduku merinding. Pria berseragam perawat itu mengangguk sambil membuka maskernya sedikit untuk bernapas lebih lega. Sudah bos, dosis terakhir ini akan bekerja dalam hitungan jam. Organ-organnya akan berhenti berfungsi secara alami satu persatu. Dokter akan menganggapnya sebagai gagal jantung akibat komplikasi yang memang sudah ada sejak awal. Mendengar penjelasan itu, rasanya jantungku berhenti berdetak. Mereka sedang merencanakan kematian ibu secara sistematis, di depan mataku sendiri. Rendra merogoh saku jasnya dan mengeluarkan sebuah amplop coklat yang tampak cukup tebal. Ia menyerahkannya kepada pria itu dengan gerakan cepat. Ini sisanya, sesuai kesepakatan kita. Setelah urusan ini selesai dan akta kematian keluar, aku akan memanggilmu lagi untuk urusan selanjutnya. Pria itu menerima amplop tersebut, menimbangnya sebentar di tangan dengan senyum puas, lalu memasukkannya ke dalam tas kecil yang ia bawa. Mereka tidak terlihat merasa bersalah sedikitpun saat melakukan transaksi di samping tubuh ibu yang lemah dan tidak berdaya. Bagiku pemandangan ini jauh lebih menyakitkan daripada pengkhianatan dalam bentuk apapun. Rendra kemudian berjalan menuju jendela kamar, menatap keluar ke arah area parkir rumah sakit. Kita harus segera membereskan Lisa juga. Dia mulai curiga dengan aliran dana perusahaan yang aku pindahkan ke rekening pribadiku. Aku tidak bisa membiarkan dia mengaudit laporan keuangan minggu depan. Kalimat itu meluncur begitu saja dari mulut suamiku. Pria yang setiap malam memelukku dan berjanji akan menjagaku selamanya. Ia sedang membicarakan cara untuk menghilangkanku, seolah aku hanyalah sebuah berkas sampah yang perlu dibuang ke tempat pembakaran. Setelah hartanya cair atas namaku sebagai ahli waris tunggal dari pihak istri, kita akan buat seolah dia mengalami kecelakaan tunggal karena depresi setelah kematian ibunya. Rencana itu sudah matangkan, lanjut Rendra lagi tanpa menoleh ke arah temannya. Pria berseragam perawat itu hanya tertawa kecil. Suara tawa yang terdengar sangat jahat di telingaku. Tentu bos, semuanya sudah siap. Kita hanya butuh ibu Lisa pergi terlebih dahulu. Mereka berdua kemudian bersiap-siap untuk meninggalkan kamar. Aku mencengkeram kain tirai kuat-kuat, berusaha keras menahan diri agar tidak jatuh pingsan karena syok yang teramat sangat. Sementara otakku mulai berputar cepat memikirkan bagaimana cara menyelamatkan ibu dan diriku sendiri dari monster yang kusebut suami ini. Otakku mulai berputar cepat memikirkan bagaimana cara menyelamatkan ibu dan diriku sendiri dari monster yang kusebut suami ini, sementara telingaku menangkap suara kunci pintu yang diputar kembali.
Aku menahan napas seketika, merapatkan tubuh ke dinding di balik tirai yang sempit itu. Jantungku berdegup sangat kencang hingga aku takut bunyinya akan menembus kain dan terdengar oleh mereka. Pintu kamar 402 terbuka perlahan, lalu Rendra dan pria misterius itu keluar dengan langkah yang tenang, seolah mereka baru saja menyelesaikan kunjungan sosial yang biasa saja. Aku mengintip dari celah kain, melihat punggung Rendra yang berjalan menjauh menuju arah lift dengan kepercayaan diri yang mengerikan. Setelah bayangan mereka benar-benar hilang di tikungan koridor dan suara langkah kaki mereka tak lagi terdengar, aku jatuh terduduk di lantai yang dingin. Tubuhku gemetar hebat, sisa-sisa syok masih melumpuhkan otot-otot kakiku. Namun aku tahu setiap detik sangat berharga, cairan mematikan itu sudah mulai mengalir di dalam tubuh ibu. Aku harus bergerak sekarang. Dengan sisa tenaga yang ada aku berdiri dan keluar dari persembunyian, lalu berlari masuk ke dalam kamar ibu. Aku melihat kantung infus itu, membayangkan zat kimia jahat yang sedang mencoba menghentikan detak jantung wanita yang paling kucintai di dunia ini. Aku tidak berani mencabut infus itu sendirian karena takut akan menyebabkan emboli atau komplikasi lain, jadi aku segera menekan tombol darurat di samping ranjang ibu berkali-kali. Tanganku tidak berhenti menekan tombol merah itu, sampai seorang perawat jaga berlari masuk ruangan dengan wajah panik. "Ada apa, Bu Lisa? Apa yang terjadi dengan pasien?" Tanyanya dengan napas terengah-engah. Aku mencengkeram bahu perawat itu, mataku mungkin terlihat sangat liar saat itu. "Tolong cepat ganti infusnya sekarang. Seseorang baru saja menyuntikkan sesuatu yang bukan obat ke dalam sini. Cepat panggil dokter penanggung jawab, ini darurat." Perawat itu sempat terlihat ragu, mungkin ia berpikir aku sedang berhalusinasi karena stres. Namun saat ia melihat botol kaca kecil yang tertinggal di bawah kolong ranjang, mungkin terjatuh saat pria tadi terburu-buru, ia langsung tersentak. Ia segera mematikan aliran infus dan mencabut selangnya dari tangan ibu dengan gerakan tangkas. Tak lama kemudian Dokter Gunawan masuk ruangan dengan wajah serius. Aku menjelaskan secara singkat namun pada tentang apa yang kulihat dari balik tirai, tanpa menyebutkan keterlibatan Rendra terlebih dahulu untuk menjaga situasi tetap terkendali. Dokter segera memerintahkan stafnya untuk mengambil sampel darah ibu, dan membawa kantung infus tersebut ke laboratorium toksikologi. Selagi tim medis sibuk menangani ibu dan melakukan prosedur bilas darah untuk meminimalkan dampak racun, aku berjalan keluar kamar dengan kaki yang masih terasa goyah. Aku perlu mencari pelayan pengantar makanan tadi, dia adalah kunci dari semua ini. Aku berjalan menuju pantry di ujung koridor, berharap dia masih ada di sana. Benar saja, aku menemukannya sedang duduk di bangku kayu kecil, sambil menatap kosong ke arah jendela. Saat ia melihatku mendekat, ia langsung berdiri tegak. Wajahnya yang tadi pucat kini terlihat sedikit lebih tenang, namun tetap waspada terhadap keadaan sekitar. "Terima kasih," ucapku dengan suara parau yang hampir hilang. "Kalau bukan karena peringatanmu, aku mungkin sudah kehilangan ibu hari ini." Perempuan itu mengangguk pelan, lalu mengajakku ke area yang lebih sepi di dekat tangga darurat, agar pembicaraan kami tidak terdengar oleh staf lain. "Nama saya Rati Bu Lisa," ujarnya memperkenalkan diri. "Saya sudah menunggu momen Anda datang sendirian seperti ini. Selama ini suami Anda selalu menempel seperti bayangan, membuat saya tidak punya celah untuk mendekati Anda tanpa menimbulkan kecurigaan darinya. Dia pria yang sangat teliti dalam menutupi jejaknya." Ratih mulai bercerita dengan suara yang rendah namun penuh emosi yang tertahan. Ternyata dia bukanlah pelayan rumah sakit biasa. Dia sengaja melamar pekerjaan di sini, hanya untuk melacak keberadaan Rendra. "Kakak perempuan saya meninggal 2 tahun lalu, dengan cara yang sangat mirip dengan apa yang dialami ibu Anda," ungkapnya, matanya mulai berkaca-kaca. "Dia adalah istri pertama Rendra di kota lain. Setelah kakak saya meninggal, Rendra menghilang membawa seluruh aset dan asuransi jiwa miliknya. Polisi saat itu menutup kasusnya karena dianggap kematian alami akibat gagal jantung. Tapi saya tahu itu bukan kebetulan." Aku mendengarkan penjelasannya dengan rasa mual yang semakin menjadi-jadi. Rendra ternyata seorang pembunuh berantai yang mengincar harta wanita-wanita kaya dengan cara yang sangat halus. Ratih telah melacak keberadaannya selama berbulan-bulan sampai akhirnya ia menemukan Rendra di kota ini, menggunakan identitas yang sama namun dengan latar belakang yang tampaknya sudah dipalsukan sedemikian rupa untuk menikahiku. Saya sering melihatnya di parkiran rumah sakit ini berbicara dengan pria-pria yang berbeda, biasanya orang-orang suruhan yang membantu rencananya.
Saya sudah mengambil beberapa foto dan rekaman suara sebagai bukti awal, tambah Ratih sambil menunjukkan ponselnya padaku. Keberuntungan ternyata berpihak pada kami hari ini. Kehadiranku yang mendadak di jam istirahat kantor telah merusak skenario sempurna yang disusun Rendra. Kini aku tidak lagi berjuang sendirian. Aku memiliki Ratih yang memiliki motif balas dendam yang sama kuatnya, dan aku memiliki Dr. Gunawan yang kini sudah memegang bukti medis adanya zat berbahaya dalam infus ibu. Kami berdiri di koridor yang sunyi itu, merancang sebuah rencana balasan. Aku harus tetap bersikap biasa saja saat bertemu Rendra nanti malam, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Sementara tim hukum dan kepolisian mulai bergerak di balik layar. Kita harus menjebaknya besok, kata Ratih dengan nada tegas. Dia akan kembali untuk memastikan apakah dosis tadi berhasil atau tidak. Itulah saat di mana kita harus menyeretnya ke tempat yang tidak bisa ia hindari. Aku pun menyetujui rencana itu. Kemarahan yang tadinya membuatku lemas kini berubah menjadi energi yang dingin dan fokus. Aku akan memastikan Rendra membayar setiap tetes air mata yang jatuh, dan setiap bahaya yang ia datangkan pada ibu. Kami mengatur pertemuan rahasia dengan pihak kepolisian sore itu, juga untuk menyerahkan bukti-bukti yang dimiliki Ratih. Namun sebelum rencana besar besok dijalankan, aku harus melewati satu rintangan yang paling berat. Menghadapi Rendra di rumah malam ini, tanpa menunjukkan sedikitpun kecurigaan. Aku memacu mobilku pulang dengan tangan yang masih gemetar, berkali-kali mengatur napas agar suaraku terdengar normal. Saat aku melangkah masuk ruang tamu, bau parfum kayu yang biasa digunakan Rendra menyambutku. Ia sedang duduk santai di sofa sambil membaca tablet, tampak seperti suami idaman yang sedang beristirahat setelah hari yang panjang di kantor. Sayang, kamu baru pulang. Tadi aku mampir ke rumah sakit sebentar sebelum ke proyek. Kondisi ibu masih stabil, kata perawat. Ucapnya tanpa mengangkat wajah, suaranya terdengar begitu tulus hingga membuat perutku mual. Aku meletakkan tas di atas meja, berusaha keras agar tidak gemetar saat mendekatinya. Oh ya, syukurlah kalau begitu. Tadi kantor sangat sibuk. Aku bahkan tidak sempat mengecek ponsel. Jawabku sambil memaksakan senyum tipis. Aku sengaja tidak menatap matanya terlalu lama, takut jika api kemarahan di dalam diriku akan meledak dan merusak segalanya. Ia berdiri lalu menghampiriku, dan mengecup keningku. Sebuah kecupan yang biasanya terasa menenangkan, namun kini terasa seperti sentuhan ular yang dingin dan berbisa. Malam itu kami makan malam bersama dalam keheningan yang sangat mencekam bagi diriku. Rendra bercerita tentang rencana ekspansi bisnisnya, dan bagaimana ia merasa perusahaan keluarga ibu akan berkembang pesat jika ia yang memegang kendali penuh. Aku hanya mengangguk-angguk, sesekali menyuapkan makanan yang rasanya seperti pasir di mulutku. Setiap kali ia menyebut nama ibu dengan nada prihatin, aku harus mencengkeram garpu di bawah meja, untuk menahan amarah yang ada. Ia sangat mahir sekali bersandiwara, bahkan sempat mengeluh betapa lelahnya dia bolak-balik rumah sakit demi memastikan kesehatan ibu terjaga dengan baik. Kamu terlihat pucat, Lisa. Apa kamu kurang tidur? Tanyanya tiba-tiba sambil meletakkan sendoknya. Pertanyaan itu membuatku tersentak. Namun aku segera menguasai diri. Hanya kelelahan karena pekerjaan di kantor Rendra. Ditambah lagi aku kepikiran soal rencana audit minggu depan yang kamu sebutkan waktu itu, balasku untuk sengaja memancingnya. Aku melihat kilatan aneh di matanya, sebuah kombinasi antara kewaspadaan dan kepuasan yang tersembunyi. Jangan terlalu dipikirkan, sayang. Biar aku saja yang urus laporannya nanti. Kamu fokus saja menemani ibu di hari-hari terakhir. Maksudku, di masa pemulihannya, ralatnya dengan sangat halus, namun aku tahu apa yang sebenarnya ia maksud. Setelah Rendra terlelap di sampingku, suara dengkur halusnya terdengar sangat kontras dengan rencana pembunuhan yang ia susun. Aku menyelinap ke kamar mandi dan mengunci pintunya. Aku menyalakan keran air agar suaranya meredam bisikanku, lalu menghubungi Ratih melalui nomor baru yang ia berikan. Rendra ada di rumah sekarang. Dia sama sekali tidak curiga. Bisikku ke ponsel. Ratih memberitahuku bahwa polisi sudah memeriksa rekaman CCTV dari pria yang menyamar sebagai perawat tadi. Ternyata pria itu adalah mantan narapidana kasus penggelapan yang memiliki keahlian medis dasar. Polisi sudah mulai melacak keberadaannya di sebuah kontrakan di pinggiran kota. Ratih juga memberitahu bahwa Dr. Gunawan sudah menyiapkan laporan medis palsu untuk besok pagi, yang akan dikirimkan ke ponsel Rendra. Laporan itu akan menyatakan bahwa kondisi ibu menurun drastis dan membutuhkan tindakan darurat segera.
Ini adalah umpan agar Rendra datang ke rumah sakit lebih awal dari biasanya, dan membawa serta orang suruhannya untuk melakukan eksekusi akhir. Tetaplah tenang, Lisa, kami sudah memasang alat penyadap di kamar ibu. Apapun yang mereka katakan di sana akan langsung terekam dan didengar oleh polisi, kata Ratih menyemangatiku. Aku menutup teleponnya dan segera kembali ke kamar. Keesokan paginya suasana rumah terasa sangat berat. Aku memperhatikan Rendra yang sedang bersiap-siap di depan cermin, merapikan dasinya dengan ketelitian seorang perfeksionis. Tiba-tiba ponselnya yang tergeletak di atas meja rias berdenting, menandakan ada pesan masuk. Aku tahu itu adalah pesan dari Dokter Gunawan yang sudah kami atur. Rendra mengambil ponselnya, membacanya sebentar, dan aku bisa melihat perubahan raut wajahnya melalui pantulan cermin. Ada sedikit seringai yang tertahan sebelum ia dengan cepat mengubahnya kembali menjadi ekspresi cemas yang dibuat-buat. Lisa, dokter baru saja mengirim pesan. Kondisi ibu memburuk secara tiba-tiba, katanya dengan nada suara yang bergetar penuh kepalsuan. Ia menghampiriku dan memegang kedua bahuku. Aku akan ke sana sekarang juga untuk menemui dokter. Kamu menyusul saja setelah menyelesaikan urusan mendesak di kantor? Oke. Biar aku yang urus semuanya di sana. Aku berpura-pura terkejut dan hampir menangis, menutup mulutku dengan tangan. Benarkah? Ya Tuhan, tolong lakukan yang terbaik untuk Ibu Ren. Aku akan segera datang setelah rapat pagi ini selesai. Ia mengangguk, mengecup pipiku dengan cepat, lalu bergegas pergi meninggalkan rumah. Begitu pintu depan tertutup, aku langsung terduduk di tempat tidur mencoba menenangkan detak jantungku yang menggila. Aku segera menghubungi tim polisi yang sudah bersiaga di dekat rumah sakit. Dia sudah berangkat, Pak. Laporku singkat. Aku pun segera bersiap, mengenakan pakaian hitam yang sederhana, dan memacu mobilku menuju rumah sakit kasih ibu. Di perjalanan aku tidak henti-hentinya berdoa agar rencana ini berjalan lancar, dan ibu tetap aman dalam perlindungan staf medis yang sudah kami siagakan di ruangan tersembunyi. Aku tahu bahwa di suatu tempat di rumah sakit itu, Ratih sudah bersiap dengan kameranya, dan para polisi sudah menyamar sebagai pasien dan pembesuk di koridor lantai 4. Sesampainya di lobi rumah sakit aku melihat mobil Rendra sudah terparkir di area depan. Aku melangkah masuk dengan perasaan yang sangat berbeda dari hari-hari sebelumnya. Hari ini bukan lagi tentang kesedihan karena ibu sakit, melainkan tentang penegakan keadilan bagi ibu, bagi almarhum kakak Ratih, dan bagi diriku sendiri yang nyaris menjadi korban berikutnya. Aku melangkah keluar dari lift menuju lantai 4, hatiku sudah mengeras seperti baja saat melihat koridor VIP yang biasanya tenang kini terasa jauh lebih mencekam dari biasanya. Di kejauhan aku melihat punggung Rendra yang sedang berdiri di depan kamar 402, bersama pria berseragam perawat yang kemarin kulihat. Mereka tampak sedang berbincang serius dengan nada suara yang sangat rendah, sesekali melihat ke arah suster jaga yang sedang sibuk di meja administrasi. Aku bersembunyi di balik pilar besar dekat ruang tunggu, mengamati setiap gerak-gerik mereka. Rendra tampak memberikan instruksi terakhir, jari-jarinya menunjuk arah pintu kamar ibu dengan gestur yang sangat tegas. Pria itu mengangguk patuh, lalu ia merogoh tas medis kecil yang tersampir di bahunya. Aku bisa merasakan keringat dingin mengalir di punggungku, namun aku tetap memaksa diriku untuk tetap tenang. Di saku jas kerjaku, ponselku dalam keadaan tersambung ke saluran komunikasi polisi yang sudah bersiaga di dalam ruang monitor. Aku hanya perlu menunggu instruksi dari Ratih, yang saat itu sudah berada di dalam kamar ibu, melalui pintu penghubung rahasia yang biasa digunakan staf pembersih. Rendra kemudian membuka pintu kamar dengan perlahan, membiarkan kaki tangannya masuk terlebih dahulu sebelum ia sendiri menyusul ke dalam dan mengunci pintu dari dalam secara rapat. Aku segera mendekat ke pintu kamar, menempelkan telingaku di permukaan kayu yang dingin itu untuk mendengar apa yang sedang terjadi di dalam. Berkat alat penyadap yang dipasang Ratih semalam, suara mereka terdengar cukup jernih melalui earpiece kecil yang tersembunyi di balik rambutku. Cepat selesaikan, dokter bilang kondisinya sudah sangat lemah pagi ini, jadi jika dia lewat sekarang, tidak akan ada yang curiga. Suara Rendra terdengar sangat dingin, tanpa ada sisa kemanusiaan sedikit pun. Aku bisa membayangkan dia berdiri di kaki ranjang ibu, menatap tubuh ibuku yang lemah seolah-olah beliau hanyalah penghalang bagi ambisi besarnya untuk menguasai harta keluarga kami. Tentu bos, kali ini dosisnya 2 kali lipat lebih kuat. Begitu masuk ke aliran darah, jantungnya akan berhenti dalam kurang dari 10 menit, jawab si perawat palsu itu.
Aku mendengar suara plastik yang robek, mungkin bungkus jarum suntik baru, dan denting botol kaca yang beradu. Tanganku mengepal kuat menahan keinginan untuk mendobrak pintu itu saat itu juga. Aku mendengar langkah kaki yang mendekati tiang infus. Di dalam sana ibu sebenarnya sudah dipindahkan ke ruangan lain yang lebih aman sejak subuh tadi, dan yang terbaring di ranjang hanyalah sebuah manekin yang ditutupi selimut tebal untuk menjebak mereka, namun Rendra dan komplotannya terlalu percaya diri hingga tidak memeriksa lebih detail. Selamat tinggal ibu mertuaku tersayang. Terima kasih atas semua aset dan perusahaan yang Anda tinggalkan untukku, gumam Rendra dengan nada mengejek yang membuat darahku mendidih. Di saat itulah terdengar suara klik dari arah lemari besar di dalam kamar. Ratih keluar dari tempat persembunyiannya sambil memegang kamera ponsel yang sedang merekam secara langsung. Kalian tidak akan pernah bisa melakukan itu, ucap Ratih dengan lantang. Rendra dan pria berbaju biru itu terlonjak kaget. Mereka berbalik dengan wajah pucat pasi. Rendra mencoba meraih ponsel Ratih, namun di saat yang sama, aku mendobrak pintu dari luar bersama 3 orang polisi yang menyamar sebagai keluarga pasien. Jangan bergerak, kami dari kepolisian, teriak salah satu polisi. Rendra seketika membeku, tangannya yang tadinya mencoba menyerang Ratih kini tergantung lemas di udara. Ia menoleh ke arahku dengan tatapan yang bercampur antara amarah, malu, dan ketidakpercayaan. Lisa, apa yang kau lakukan di sini? Tanyanya dengan suara yang bergetar. Aku melangkah maju, menatap langsung ke matanya yang kini penuh dengan ketakutan. Aku menyelamatkan ibuku dari monster sepertimu Rendra. Aku sudah tahu semuanya, termasuk apa yang kamu lakukan pada kakak Ratih di masa lalu, jawabku dengan suara yang tenang namun penuh dengan penekanan. Polisi segera membeku pria berseragam perawat itu dan memborgol tangannya ke belakang. Di saat yang sama tim polisi lain masuk membawa seorang pria lagi, yang selama ini menunggu di mobil di parkiran bawah. Dia adalah supir sewaan yang bertugas memantau keadaan koridor melalui kamera pengawas ilegal yang mereka pasang. Rendra mencoba melakukan perlawanan verbal, ia berteriak bahwa ini adalah sebuah kesalahpahaman dan dia hanyalah korban fitnah. Namun Dr. Gunawan masuk ke ruangan membawa hasil laboratorium, yang menunjukkan kandungan zat beracun pada botol yang masih dipegang oleh kaki tangan Rendra. Bukti itu sudah lebih dari cukup untuk menyeret mereka semua ke meja hijau. Anda tidak bisa mengelak lagi Pak Rendra. Kami memiliki rekaman suara dari pertemuan Anda kemarin siang, dan pengakuan dari rekan Anda yang sudah kami amankan lebih dulu, ujar salah satu polisi sambil membacakan hak-hak Rendra sebagai tersangka. Rendra terduduk lemas di lantai, wajahnya yang biasanya tampak berwibawa kini terlihat hancur dan menyedihkan. Ia menatap ke arah ranjang, menyadari bahwa sosok di bawah selimut itu bukanlah ibu, melainkan jebakan yang telah kami siapkan dengan sangat rapi. Kelicikannya selama ini ternyata tidak sebanding dengan keberanian seorang anak yang ingin melindungi orang tuanya, dan seorang adik yang mencari keadilan bagi kakaknya. Saat Rendra dan seluruh komplotannya digiring keluar dari koridor VIP dengan tangan terborgol, suasana rumah sakit yang tadi tegang perlahan mulai mencair. Beberapa pasien dan perawat yang lewat, hanya bisa menatap dengan bingung melihat pria berpakaian jas rapi itu diseret oleh polisi. Aku bersandar di dinding koridor, merasa beban seberat gunung yang menindih bahuku selama 2 hari terakhir ini akhirnya terangkat. Ratih menghampiriku, ia memegang bahuku dengan erat. Kita berhasil Lisa, mereka tidak akan pernah bisa menyakiti siapapun lagi, bisiknya. Aku hanya bisa mengangguk pelan, air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya jatuh juga, bukan karena sedih, melainkan karena rasa lega yang luar biasa. Setelah memastikan proses penangkapan selesai, aku segera menuju ruang perawatan rahasia tempat ibu berada. Beliau sudah terbangun dan tampak jauh lebih segar tanpa ada lagi asupan obat-obatan mencurigakan dari Rendra. Aku memeluknya erat, membisikkan bahwa semuanya sudah aman dan tidak akan ada lagi yang berani menyentuh keluarga kami. Keadilan memang terkadang datang melalui jalan yang berliku dan menyakitkan. Namun hari ini aku belajar bahwa kebenaran akan selalu menemukan celah untuk bersinar, bahkan di tengah kegelapan pengkhianatan yang paling kelam sekalipun. Rendra kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, sementara aku dan ibu siap memulai lembaran hidup yang baru dengan penuh kewaspadaan. Langkah pertama yang harus kulakukan adalah memastikan tidak ada lagi kaki tangan Rendra yang tertinggal di dalam sistem perusahaan keluarga kami. Sore itu juga setelah polisi membawa Rendra ke markas besar untuk pemeriksaan lebih lanjut, aku mengumpulkan tim hukum dan auditor internal di ruang rapat darurat.
Aku memberikan instruksi tegas untuk membekukan semua akses perbankan dan otoritas tanda tangan yang sebelumnya dimiliki oleh Rendra. Aku menemukan fakta mengejutkan bahwa ia telah menyisipkan beberapa orang kepercayaannya di posisi keuangan, orang-orang yang selama ini membantunya memuluskan aliran dana keluar tanpa kecurigaan. Proses pembersihan ini tidak mudah, karena aku harus tetap menjaga operasional kantor agar tidak goyah di mata para pemegang saham. Aku menghubungi satu persatu klien besar, menjelaskan secara diplomatis bahwa sedang ada restrukturisasi mendadak di tingkat eksekutif. Beruntungnya, kejujuran yang kusampaikan justru membuahkan dukungan dari rekan bisnis lama ibu. Mereka menghargai keberanianku dalam mengambil tindakan tegas terhadap suamiku sendiri, demi menyelamatkan integritas perusahaan. Sementara itu tim IT kami bekerja lembur untuk memulihkan data-data keuangan, yang sempat dihapus atau dimanipulasi oleh Rendra beberapa minggu terakhir, mencoba mengumpulkan bukti tambahan bagi kepolisian. Pihak kepolisian ternyata tidak hanya berhenti pada kasus percobaan pembunuhan ibu. Polisi yang menangani kasus ini meneleponku malam harinya, untuk mengabarkan bahwa penyelidikan terhadap Rendra mulai mengungkap jaringan penipuan yang lebih luas. Melalui pemeriksaan ponsel dan laptop milik Rendra yang disita dari rumah kami, polisi menemukan komunikasi dengan sindikat pemalsu dokumen identitas. Rendra diketahui telah memiliki 3 identitas berbeda di 3 kota yang berbeda pula. Modus operandinya selalu sama, mendekati wanita dari keluarga berada yang memiliki kendali penuh atas harta, menikahinya, lalu perlahan-lahan mengeliminasi pemilik aset utama melalui bantuan medis ilegal. Fakta ini membuatku merinding sekaligus merasa sangat bodoh, karena tidak pernah menyadari sisi gelap pria yang tidur di sampingku selama 3 tahun ini. Namun polisi memujiku karena tindakan cepatku melaporkan kecurigaan di rumah sakit, telah menjadi kunci pembuka kotak Pandora ini. Ratih juga turut diperiksa sebagai saksi, ia menyerahkan semua bukti yang ia kumpulkan selama berbulan-bulan, termasuk detail kematian kakaknya yang kini kasusnya resmi dibuka kembali sebagai penyidikan pembunuhan berencana. Kerjasama antara aku, Ratih, dan pihak berwajib menciptakan jaring-jaring bukti yang sangat kuat, membuat posisi Rendra semakin tersudut tanpa ada celah untuk berkelit. Berita tentang penangkapan Rendra mulai bocor ke media keesokan harinya. Judul-judul berita utama di portal daring mulai membahas skandal menantu teladan yang berubah menjadi predator harta. Aku sempat merasa tertekan oleh sorotan lampu kilat kamera wartawan yang menunggu di depan rumah sakit dan kantor, namun aku memilih untuk tidak bersembunyi. Didampingi oleh pengacara keluarga, aku memberikan pernyataan singkat bahwa prioritasku saat ini adalah pemulihan kesehatan ibu dan kelancaran bisnis keluarga. Aku ingin menunjukkan pada Rendra bahwa dia tidak berhasil menghancurkan mentalitasku, meskipun dia telah mencoba merampas segalanya dari kami. Di sisi lain aku mulai merenungkan hubunganku dengan Rendra. Aku mengingat kembali setiap momen manis yang pernah kami lalui, mencoba mencari di mana letak kepalsuannya. Ternyata setiap hadiah, setiap perhatian, dan setiap kata cinta yang ia ucapkan, hanyalah bagian dari investasi jangka panjang yang ia tanam untuk menuai hasil yang mematikan. Kesadaran ini memang pahit, namun juga membebaskan. Aku tidak lagi merindukan pria itu, aku merindukan sosok yang ia perankan, dan sekarang aku tahu sosok itu tidak pernah benar-benar ada. Kebencianku berubah menjadi tekad untuk memastikan dia mendapatkan hukuman maksimal yang setimpal dengan penderitaan yang ia sebabkan. Ibu mulai menunjukkan kemajuan yang luar biasa setelah racun dalam tubuhnya benar-benar dinetralkan. Dokter Gunawan menyatakan bahwa fungsi jantung ibu kembali stabil, dan beliau bisa segera dipindahkan ke ruang perawatan biasa, meskipun dengan penjagaan ketat dari pihak kepolisian untuk mengantisipasi adanya ancaman dari pihak luar. Saat aku masuk ke kamarnya pagi itu, ibu menggenggam tanganku dengan sisa tenaganya. Beliau sudah mendengar seluruh cerita tentang Rendra dari tim penyidik. Air mata mengalir di wajahnya yang masih pucat, namun ada ketenangan di matanya. "Terima kasih Lisa, kamu sudah menjadi anak yang luar biasa kuat," bisiknya lirih. Pujian sederhana dari ibu itu terasa seperti penyembuh bagi jiwaku yang lelah. Kami menghabiskan waktu berjam-jam untuk bicara, merencanakan masa depan kami tanpa bayang-bayang Rendra. Ibu memintaku untuk segera memulai proses perceraian, agar tidak ada lagi kaitan hukum apapun dengan pria itu. Aku setuju tanpa ragu sedikit pun. Kami juga sepakat untuk memberikan penghargaan dan dukungan finansial bagi Ratih, yang telah mempertaruhkan pekerjaannya dan keselamatannya sendiri, demi mengungkap kebenaran ini. Tanpa bantuan pelayan pengantar makanan itu,
Mungkin hari ini aku sedang mempersiapkan pemakaman ibu, bukannya merencanakan kepulangan beliau. Seminggu telah berlalu sejak kejadian di rumah sakit, dan berkas perkara Rendra mulai dilimpahkan ke kejaksaan. Aku mendapat informasi bahwa Rendra sempat mencoba menawarkan suap kepada beberapa petugas, agar bisa mendapatkan akses komunikasi keluar. Namun usahanya gagal total, karena kasus ini sudah menjadi atensi publik yang besar. Ia kini ditahan di sel isolasi untuk mencegahnya memengaruhi saksi-saksi lain, atau sesama tersangka yang membantunya. Aku merasa lebih aman sekarang, namun aku tahu tantangan sebenarnya akan ada di ruang sidang nanti, di mana aku harus memberikan kesaksian langsung di depan pria yang nyaris menghancurkan hidupku. Malam itu aku duduk di ruang kerja ibu di rumah, melihat-lihat foto keluarga lama kami. Aku merasa jauh lebih dewasa dibandingkan diriku seminggu yang lalu. Pengalaman pahit ini telah mengupas lapisan keluguanku, namun di saat yang sama memberiku kekuatan baru yang tidak pernah ku ketahui sebelumnya. Aku menatap ke arah jendela yang menampilkan kerlap-kerlip lampu kota Jakarta, merasa bersyukur atas insting siang itu yang menuntunku ke rumah sakit di luar jam operasional kantorku. Esok adalah hari di mana aku akan bertemu dengan tim jaksa untuk mempersiapkan dakwaan, dan aku sudah siap untuk mengakhiri babak kelam ini dengan kemenangan keadilan yang mutlak. Persidangan pertama akhirnya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan pengamanan yang sangat ketat karena kasus ini telah menjadi perhatian nasional. Saat aku melangkah masuk ke ruang sidang yang beraroma kayu tua dan kertas lembab, aku bisa merasakan hawa dingin yang menusuk kulit. Di kursi terdakwa duduklah Rendra. Ia tidak lagi mengenakan setelan jas mewahnya, melainkan rompi tahanan berwarna oranye yang tampak sangat kontras dengan kulitnya yang kini terlihat pucat dan kusam. Begitu matanya bertemu denganku, ia tidak menunjukkan rasa penyesalan. Sebaliknya ada tatapan dingin dan tajam yang seolah menyalahkanku atas kegagalannya. Namun aku tidak memalingkan wajah, aku membalas tatapannya dengan dagu terangkat, menunjukkan bahwa aku bukan lagi perempuan lemah yang bisa ia manipulasi dengan kata-kata manis. Jaksa penuntut umum mulai membacakan dakwaan berlapis, mulai dari percobaan pembunuhan berencana, penipuan identitas, hingga pencucian uang. Setiap kalimat yang dibacakan seolah membuka kembali luka lama, namun juga memperkuat tekadku untuk melihatnya mendekam di penjara dalam waktu yang sangat lama. Tibalah saatnya aku dipanggil ke kursi saksi untuk memberikan keterangan di bawah sumpah. Suasana ruang sidang mendadak hening, hanya terdengar suara jemari panitera yang mengetik di atas papan ketik. Aku menceritakan kronologi kejadian siang itu secara mendetail, mulai dari firasat aneh di kantor, pertemuan dengan Rati di koridor rumah sakit, hingga detik-detik saat aku mengintip dari balik tirai, dan melihat Rendra memberikan amplop kepada perawat gadungan itu. Aku berbicara dengan suara yang stabil, meskipun hatiku bergemuruh hebat saat harus mengulang kembali kata-kata kejam Rendra, tentang rencana melenyapkanku setelah ibu tiada. Kuasa hukum Rendra mencoba memojokkanku dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan. Namun mereka tidak bisa berkutik saat jaksa memutar rekaman suara dan video tersembunyi, yang telah disiapkan oleh polisi dan Ratih. Di dalam rekaman itu suara Rendra terdengar jernih, membicarakan dosis racun dan pembagian harta warisan. Seluruh pengunjung sidang menarik napas panjang mendengar kekejaman itu. Rendra tertunduk lesu, tangannya yang terborgol di bawah meja tampak bergetar hebat saat ia menyadari bahwa seluruh skenarionya telah terbongkar tanpa sisa. Memasuki agenda pembelaan, Rendra mencoba melakukan satu manuver terakhir yang sangat tak terduga untuk menyelamatkan dirinya. Ia meminta izin hakim untuk berbicara secara pribadi, lalu dengan wajah yang dipaksakan menangis, ia mengaku bahwa ia melakukan semua itu karena terjerat utang besar pada sindikat kriminal yang mengancam nyawa kami berdua. Ia berdalih bahwa ia terpaksa mengincar harta ibu demi melunasi hutang tersebut agar aku dan ibu tetap aman. Itu adalah kebohongan yang sangat dangkal dan memuakan, sebuah upaya putus asa untuk membangun narasi sebagai korban keadaan di hadapan majelis hakim yang terhormat. Namun drama itu segera dipatahkan oleh kesaksian saksi ahli dari perbankan, yang menunjukkan bahwa Rendra justru memiliki beberapa rekening rahasia di luar negeri dengan saldo yang sangat fantastis. Tidak ada catatan hutang atau ancaman seperti yang ia klaim. Sebaliknya yang ada hanyalah catatan pengiriman uang secara berkala kepada pria yang menyamar sebagai perawat, dan beberapa orang suruhan lainnya. Rati juga kembali maju sebagai saksi, membawa dokumen dari kasus kematian kakaknya di kota lain yang memiliki pola identik dengan apa yang terjadi pada ibu. Bukti lintas kota ini menjadi paku terakhir pada peti mati kebebasan Rendra.
Setelah persidangan yang melelahkan selama hampir 3 bulan, tibalah hari pembacaan vonis. Ibu sudah cukup sehat untuk hadir di ruang sidang, duduk di sampingku dengan tangan yang saling menggenggam erat. Hakim ketua membacakan amar putusan setebal puluhan halaman, dengan suara yang menggelegar di ruang sidang yang penuh sesak itu. Majelis hakim menyatakan Rendra terbukti secara sah dan bersalah, melakukan serangkaian tindak pidana berencana yang sangat keji dan tidak manusiawi. Tidak ada hal yang meringankan hukumannya, karena ia tidak menunjukkan penyesalan, dan selalu berusaha menutupi kejahatannya dengan kebohongan baru. Menjatuhkan pidana penjara seumur hidup kepada terdakwa Rendra, ucap hakim ketua sambil mengetukkan palu sebanyak 3 kali. Suara ketukan palu itu terdengar seperti musik yang paling indah di telingaku. Rendra tampak limbung dan hampir terjatuh dari kursinya, sementara para pendukung dan kaki tangannya yang ikut disidangkan juga menerima vonis belasan tahun penjara. Aku memeluk ibu dengan sangat erat, air mata kami tumpah karena rasa syukur yang tak terhingga. Keadilan yang selama ini terasa jauh dan sulit dicapai, kini berdiri tegak di depan kami, memastikan bahwa monster itu tidak akan pernah lagi menghirup udara bebas. Setelah persidangan berakhir, aku dan ibu keluar dari gedung pengadilan dengan langkah yang terasa jauh lebih ringan. Ratih menunggu kami di lobi, ia tersenyum lebar dengan mata yang masih merah karena tangis bahagia. Baginya vonis ini adalah penutup bagi luka lama atas kematian kakaknya yang bertahun-tahun tidak mendapatkan keadilan. Kami bersalaman dan berjanji untuk tetap menjalin silaturahmi, karena tanpa keberaniannya siang itu di rumah sakit, akhir cerita ini pasti akan sangat berbeda. Aku merasa hidupku telah diberikan kembali kepadaku, kali ini dengan perspektif yang jauh lebih bijaksana tentang arti kepercayaan. 1 minggu kemudian proses perceraianku dengan Rendra pun diputus secara resmi oleh Pengadilan Agama. Aku menghapus nama belakangnya dari semua dokumen pribadiku. Aku kembali ke kantor dengan semangat baru, memimpin perusahaan ibu dengan transparansi yang lebih ketat dan sistem keamanan yang lebih kuat. Ibu kini sudah kembali ke rumah, menikmati masa tuanya dengan tenang di taman yang selama ini ia cintai. Setiap kali aku pulang kerja dan melihat ibu tersenyum sambil menyiram tanaman, aku selalu teringat pada firasat siang hari itu, sebuah peringatan kecil dari semesta yang telah menyelamatkan masa depan kami. Namun memulihkan kehidupan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Aku mulai melakukan audit menyeluruh di perusahaan keluarga, bukan hanya soal keuangan, tapi juga mengenai loyalitas sumber daya manusia di dalamnya. Aku memecat 2 orang manajer yang terbukti menerima suap dari Rendra untuk memalsukan laporan aset. Di saat yang sama aku mempromosikan staf-staf lama yang jujur, namun sempat terpinggirkan oleh kebijakan Rendra yang otoriter dan penuh rahasia. Ibu juga mulai aktif kembali, meskipun tidak secara penuh di operasional kantor. Beliau sering memberiku nasihat-nasihat bijak dari balik meja kerja lamanya di rumah. Kami mengganti seluruh sistem keamanan rumah, memasang kamera pengawas yang lebih canggih, dan menyewa tenaga pengamanan profesional yang sudah melalui latar belakang pemeriksaan ketat. Bukan karena kami takut, tapi karena kami telah belajar bahwa keretakan terkecil dalam keamanan bisa menjadi celah bagi kejahatan yang besar. Hidup tanpa sosok Rendra di rumah ini awalnya terasa aneh, namun perasaan asing itu segera berganti dengan rasa damai yang belum pernah kurasakan selama bertahun-tahun pernikahan kami. Ratih tidak lagi bekerja di rumah sakit sebagai pelayan pengantar makanan. Berkat bantuan dana yang kuberikan sebagai bentuk apresiasi, ia akhirnya bisa mewujudkan impian kakaknya yang terputus, yaitu membuka sebuah toko roti kecil di dekat tempat tinggalnya. Aku dan ibu sering mengunjunginya di akhir pekan. Kami duduk di sana, mencicipi roti hangat, sambil membicarakan banyak hal yang jauh lebih ringan daripada kasus hukum. Ratih menjadi orang yang paling memahami traumaku, karena kami sama-sama pernah tertipu oleh pesona pria yang sama, meskipun dengan akhir yang berbeda bagi anggota keluarga kami. Hubungan kami berkembang menjadi persahabatan yang sangat tulus. Ratih sering bercerita bahwa ia merasa kakaknya kini bisa beristirahat dengan tenang, setelah Rendra dijatuhi hukuman seumur hidup. Kami berjanji untuk tidak membiarkan pengalaman pahit ini membuat kami menutup diri dari dunia luar. Justru kami ingin menggunakan kisah kami untuk membantu orang lain, agar lebih waspada terhadap tanda-tanda manipulasi dalam hubungan. Kami menyadari bahwa keberanian untuk bersuara adalah senjata terkuat yang kami miliki untuk melawan orang-orang seperti Rendra. Meski kehidupan luar tampak normal, aku masih sering terbangun tengah malam karena mimpi buruk tentang koridor rumah sakit yang gelap.
Kadang aku merasa masih mendengar suara bisikan Rendra di telingaku, merencanakan cara melenyapkanku. Untuk mengatasi hal ini, aku memutuskan untuk mengikuti sesi terapi psikologi secara rutin. Terapis membantuku memproses rasa bersalah, karena merasa telah membawa monster ke dalam rumah ibu. Kamu bukan penyebab kejahatannya, Lisa. Kamu adalah orang yang menghentikannya. Ucap terapis itu suatu kali, sebuah kalimat yang perlahan mulai kuterima sebagai kebenaran. Proses pemulihan mental ini membantuku untuk kembali percaya pada instingku sendiri. Aku belajar bahwa rasa tidak enak di hati atau firasat mendadak bukanlah sesuatu yang harus diabaikan, melainkan sinyal dari bawah sadar yang mencoba melindungi kita. Ibu juga memberikan dukungan moral yang luar biasa. Beliau tidak pernah sekalipun menyalahkanku atas pilihan jodohku di masa lalu. Kami justru menjadi jauh lebih dekat dari sebelumnya, saling menjaga dan menghargai setiap momen sederhana, seperti minum teh di sore hari atau sekadar menonton berita televisi bersama tanpa ada lagi rahasia di antara kami. Beberapa bulan setelah vonis dijatuhkan, sebuah organisasi perlindungan perempuan menghubungiku. Mereka memintaku untuk menjadi pembicara dalam sebuah seminar tentang kewaspadaan terhadap penipuan aset dan kekerasan dalam rumah tangga yang bersifat non-fisik. Awalnya aku ragu karena tidak ingin mengorek luka lama di depan umum. Namun ibu meyakinkanku bahwa ceritaku bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Saat berdiri di atas panggung dan menatap wajah para peserta, aku menyadari bahwa pengalamanku bukan hanya tentang penderitaan, melainkan tentang kekuatan untuk bangkit kembali. Aku menceritakan pentingnya kemandirian finansial bagi perempuan, dan mengapa kita harus tetap memegang kendali atas aset pribadi, bahkan setelah menikah. Pesanku sederhana namun mendalam. Cinta tidak seharusnya membuat kita buta terhadap logika dan keamanan orang-orang yang kita sayangi. Sambutan yang kuterima sangat luar biasa. Banyak perempuan yang datang memelukku setelah acara selesai, menceritakan kekhawatiran serupa yang mereka alami. Aku merasa hidupku kini memiliki tujuan baru yang lebih besar daripada sekadar menjalankan bisnis keluarga, yaitu memberikan keberanian bagi mereka yang masih terjebak dalam manipulasi. Kini setahun telah berlalu sejak siang yang mencekam di rumah sakit itu. Rendra tetap berada di penjara dengan keamanan maksimum, dan semua permohonan bandingnya telah ditolak mentah-mentah oleh pengadilan tinggi. Aku tidak lagi merasa perlu mencari tahu kabarnya. Bagiku dia sudah mati bersama dengan identitas palsu yang ia gunakan untuk mendekatiku. Aku fokus pada masa kini, membesarkan perusahaan hingga mencapai keuntungan tertinggi dalam 1 dekade terakhir, dan memastikan ibu mendapatkan perawatan kesehatan terbaik agar beliau bisa hidup lama mendampingiku. Langit Jakarta sore ini terlihat kemerahan, memberikan pemandangan yang tenang dari balkon rumahku. Aku menyesap kopi hitamku sambil tersenyum melihat ibu yang sedang asyik berbincang dengan Ratih di bawah sana. Kami telah melewati badai yang paling dahsyat, dan kami keluar darinya sebagai pemenang. Pengkhianatan Rendra memang menyakitkan, namun ia juga meninggalkan pelajaran berharga yang menempa jiwaku menjadi jauh lebih tangguh. Aku menutup mata sejenak, menghirup udara sore yang segar, dan merasa sangat bersyukur. Hari esok mungkin masih menyimpan misteri, namun aku tahu bahwa aku memiliki kekuatan untuk menghadapinya, apapun yang terjadi. Kisah perjuangan Lisa memberikan pelajaran mendalam, bahwa kewaspadaan bukanlah bentuk ketidakpercayaan, melainkan perisai utama dalam menjaga keselamatan diri dan orang-orang yang kita cintai. Hikmah terbesar dari peristiwa ini adalah pentingnya mendengarkan intuisi, atau suara hati yang seringkali memberikan peringatan sebelum logika mampu menangkap adanya bahaya. Dalam hubungan yang paling dekat sekalipun, kejujuran dan keterbukaan tetap harus berpijak pada nalar yang sehat. Cinta tidak seharusnya membuat kita abai terhadap prinsip transparansi, terutama dalam pengelolaan aset dan keputusan-keputusan krusial yang menyangkut nyawa. Pengkhianatan Rendra mengajarkan kita bahwa kejahatan seringkali bersembunyi di balik topeng kesempurnaan, sehingga kita perlu melihat lebih jauh dari sekadar tutur kata manis dan sikap santun yang ditampilkan di permukaan. Selain itu, keberanian Ratih menunjukkan bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya melalui aliansi orang-orang jujur yang berani bersuara. Kita diingatkan bahwa kemandirian, baik secara finansial maupun emosional, adalah fondasi kekuatan bagi setiap perempuan agar tidak mudah dimanipulasi oleh pihak manapun. Pada akhirnya luka dari sebuah pengkhianatan memang akan membekas. Namun ia juga berfungsi sebagai guru yang menempa karakter kita menjadi lebih tangguh, bijaksana, dan lebih menghargai setiap detik kehidupan yang berhasil kita selamatkan melalui keberanian untuk bertindak tepat pada waktunya.